Uli Arbilin atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua DMI Duren Sawit Bapak Haji Tobi Hasan, yang kami hormati Ketua Forkomas Bapak Haji Eman Sulaiman, Pak Titin Tinjung Sukri Ahmadi atau yang mewakili, dan para ketua RT yang punya rumah ini. Oh, awet muda lah, Mbak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Alhamdulillah, yang mana telah memberikan ribu-ribu nikmat kepada kita, iman, Islam, dan tak kurang sharekan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka membimbing kita dari jalan jahiliyah ke jalan yang terang benderang yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarganya serta sahabat-sahabatnya dan kita seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Sudah jamaah dan informasi yang berbahagia. Inilah kami di rumah kami di Masjid Amanah. Kami dari pengurus dan jamaah. Wah, ini yang punya wilayah. Kami mengucapkan sehingga pengajian ini dapat terlaksana dan dengan baik. Wabil khusus kami mengucapkan terima kasih serta Bapak Suedi yang sudah membantu. Kami ini adalah alasan mengapa Yahudi benar. Bapak-bapak, ibu yang sengaja dalam Thomas, bila terdapat kurang berkenan hati dan pelayanan yang kurang ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesehatan serta memberkati kita semua dalam kehidupan kita. Amin. Tak ada gantinya, tidak ada sesuatu yang sempurna, hanya milik Allah. Dengan doa kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Kiai. Oleh Ketua Forkomas dan Kamas Sulaiman untuk menyampaikan Di luar, suara Intel di luar, Intel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang belum ada salamnya. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alim. Dan selalu jaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Biasanya kalau ada Forkomas selalu hadir di tengah-tengah kita dalam rangka mensupport Forkomas, yaitu Ketua DKM DNI cabang Duren Sawit, yaitu Al-Ustaz Amin Barong, Ustaz Kiai Haji Tobi Hasan beserta jajarannya. Mudah-mudahan senantiasa memberikan besar juga diterima oleh Allah SWT. Dan para pengurus pembina dari Forkomas, yaitu Pak Presidensi, Pak Jordan, dan Pak Omar. Ini adalah untuk topak daripada Forkomas. Amal ibadahnya luar biasa. Kalau sepertinya tidak ada ketiga ujung tombak ini dan stafnya, Forkomas juga tidak berjalan dengan lancar.
keluarga kesehatan, selalu sehat, mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang hari ini hadir sebagai wujud taubat daripada Forkomas, sekali lagi itu adalah para ketua DKM di Makassar. Ada 28 masjid, satu masjid ngajak kiri kanan depan belakang. Terganti daripada Forkomas. Mudah-mudahan Forkomas Muslimah jaya. Amin. Mudah-mudahan Forkomas Muslimah tetap sehat. Amin. Dan Pak Makassar ya. Dan ada pemuda lagi yang ada di Muklisin. Acara kita pada pagi hari ini, doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Dr. Adas Afif Solihin MM dengan tema alasan mengapa Yahudi ingin menguasai Palestina. Kepada Bapak Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Yang terhormat para tokoh masyarakat, para asatid, orang-orang tua, tentu saja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh jamaah Kasuli. Alhamdulillah kita berkumpul di Masjid Hifdzul Amanah. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala bagi yang membangunnya, memakmurkannya, termasuk kita yang pada hari ini, pada pagi hari ini berkumpul di tempat ini. Sekali lagi semoga Allah memberikan rahmat, memberikan pahala, memberikan pertolongan kepada kita semua, memberikan kemudahan kepada kita semua dalam segala urusan. Tadi disampaikan sangat luar biasa. Forkomas adalah merupakan forum silaturahim. Dengan cara ini maka insya Allah umat Islam akan kuat. Karena Allahyarham Dr. Muhammad Nasir, Perdana Menteri pertama Republik Indonesia, pendiri Dewan Dakwah, mengatakan bahwa masjid adalah merupakan pilar pertama umat Islam. Pilar pertama umat Islam adalah masjid, karena di masjid itu tidak melihat partai, tidak melihat golongan, tidak melihat asal usul. Semuanya adalah tamu Allah. Karena itu Pak Nasir menjadikan masjid sebagai pusat pembinaan umat. Pilar yang kedua, kata Allahyarham Bapak Muhammad Nasir, adalah pesantren. Pesantren adalah tempat melahirkan ulama-ulama yang akan membimbing umat menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pilar yang ketiga adalah kampus atau perguruan tinggi, jadi tempat melahirkan pemimpin-pemimpin umat untuk memimpin bangsa, memimpin umat, memimpin negara. Itulah tiga pilar utama dalam Islam ini. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa kumpul dan mewujudkan salah satu pilar, yakni masjid sebagai pusat pembinaan umat. Yang kedua adalah silaturahim yang kita lakukan pada pagi hari ini adalah mudah-mudahan memperkuat persatuan kita umat Islam. Karena kita ingat pada tahun 1937, pada waktu itu para tokoh umat dari berbagai organisasi, dari NU, dari Muhammadiyah, dari Persis dan lain-lain, kemudian mendirikan satu organisasi yang namanya Majelis Islam A'la Indonesia, MIAI. Tujuan daripada MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia, adalah untuk mempersatukan umat Islam, memperkuat umat Islam dalam menghadapi penjajah Belanda pada waktu itu. Karena pada waktu itu umat Islam terpecah, hanya persoalan-persoalan yang sepele, persoalan-persoalan yang sifatnya furu'iyah,
antara kunut dengan tidak kunut, usoli tidak kunut usoli, maulidan dengan tidak maulidan, terpecah belah pada waktu itu. Maka pada waktu umat Islam, tokoh-tokoh umat baru mempersatukan, membuat organisasi yang namanya MIAI 1937. Tapi kemudian ketika Belanda masuk, Jepang masuk, organisasi itu dibubarkan dan seterusnya dan seterusnya. Inilah yang perlu kita diteruskan adalah bagaimana kita mempersatukan umat, kita bersatu dalam panji Islam untuk memperkuat posisi umat Islam dalam berbagai bidang. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tema yang akan kita angkat pada pagi hari ini adalah mengapa Yahudi, mengapa Israel begitu semangatnya untuk merebut Palestina. Ini menjadi satu bahasan di mana-mana dan ini perlu kita pahami bersama. Mengapa mereka itu seperti itu? Kita tahu bersama belakangan ini Israel terus-terusan menyerbu Palestina, terutama Gaza, yang dalam hal ini dipelopori penyerangan terhadap Israel atau perlawanan terhadap Israel adalah Hamas. Tetapi begitulah masalahnya kita ini. Hamas kurang begitu akur dengan Al-Fatah. Yang Fatah ini sekarang menguasai atau berkuasa di Palestina, sehingga kedutaan besar Palestina membuat satu pengumuman, bantuan tidak boleh langsung ke sana, tetapi harus melalui kedutaan Palestina. Yang kedutaan Palestina ini adalah notabene pihak pemerintah, yakni Al-Fatah itu. Terus bagaimana orang-orang yang ingin mendukung Hamas? Itulah yang kemudian kita sering berdiskusi antara umat Islam, antara ormas Islam untuk membicarakan itu. Nah, pada pagi hari ini kita ingin membicarakan itu. Mengapa Israel begitu gigih, bersemangat untuk merebut Palestina? Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ketika kita bicara Palestina, bicara Israel, kita tidak bisa terlepas dari bicara Bani Israel. Bani Israel adalah anak keturunan daripada Israel. Israel adalah sebutan bagi Nabi Yakub. Kenapa? Karena Nabi Yakub adalah orang yang selalu melakukan perjalanan di malam hari untuk bertahanus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dalam bahasa Arab disebut dengan Isra. Makanya kita kenal ada Isra dan Mi'raj. Sedangkan Il adalah dalam bahasa Ibrani yang berarti hamba Allah. Jadi Israel adalah hamba Allah yang selalu melakukan perjalanan di malam hari untuk melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Israel. Nah, nanti akan kita lihat apakah Israel yang dimaksud adalah sama dengan Israel yang sekarang sedang melakukan perlawanan atau merebut Palestina itu. Ketika kita bicara Nabi Yakub, kita tidak bisa lepas dari yang namanya Ishak, ayah daripada Nabi Yakub, ayah Nabi Yakub. Dan ketika bicara Ishak, ayah Nabi Yakub, kita tidak bisa terlepas untuk membicarakan kakeknya, yakni Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu, insya Allah kita sampai jam 9 ini akan membicarakan itu. Baik, kita berbicara, kita lihat bagaimana sejarah sedikit, karena begitu pentingnya sejarah. Karena dengan belajar sejarah, mempelajari sejarah, kita akan mengetahui bagaimana sesungguhnya peristiwa itu terjadi, dan sejarah itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam rangka menghibur Nabi Muhammad, dalam rangka memberikan semangat kepada Nabi Muhammad, dan di dalam rangka Allah memberikan jalan kepada Nabi Muhammad mengenai apa yang harus dilakukan. Itulah sejarah-sejarah itu. Kita awali bicara dari yang namanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam adalah punya istri yang pertama, Sarah. Qadarullah, Sarah itu
tidak diberi keturunan, sudah cukup lama sekali tidak diberi keturunan. Sampai-sampai Nabi Ibrahim berusia 80 tahun, tetapi kemudian Sarah juga belum punya anak. Dikatakan mandul. Tapi kemudian Sarah saking sayangnya kepada Ibrahim alaihissalam, kepada sang suami, dia memiliki seorang budak yang namanya Hajar. Dalam orang-orang Yahudi menyebutnya Hagar. Dipersembahkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, saking sayangnya kepada suami, kemudian untuk dinikahi. Maka kemudian Ibrahim menikahi Hajar. Dan dari Hajar, alhamdulillah, diberi seorang keturunan, seorang nabi yang bernama Ismail alaihissalam. Dari Ismail itu nanti akan turun lahir yang namanya Nabi Yunus dan seterusnya, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi Ibrahim tidak pernah putus asa. Dia ingin mendapatkan keturunan dari Sarah. Maka kemudian berdoa, terus berdoa sehingga Nabi Ibrahim lebih dari 100 tahun. Maka kemudian datang ada 3 pemuda, malaikat menjelma sebagai pemuda datang kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika datang kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim tidak kenal dengan 3 pemuda itu. Tetapi begitulah Nabiullah Ibrahim menghormati tamu, siapapun yang datang dia hormati, dia jamu sedemikian rupa. Kemudian setelah lama barulah bertanya, siapakah Anda dan apa tujuan Anda? Kemudian ketiga malaikat itu, 3 pemuda mengatakan bahwa saya diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghancurkan kaum Lut yang sudah menjauh menyimpang. Senanglah istrinya karena mendengarkan pembicaraan itu. Tetapi kemudian setelah itu wabasyarnahu bi Ishaq. Kemudian setelah itu ketiga malaikat yang mengatakan, memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim bahwa Nabi Ibrahim akan punya anak yang bernama Ishaq, dan setelahnya adalah wara'ahu Yakub, dan setelah itu adalah Yakub. Sang istri, karena rumah di zaman dahulu itu tidak ada sekat-sekat, yang sekarang kan ada 10 kamar di rumah itu sehingga tidak bisa mendengar. Itu nggak ada pada waktu itu, ada sekat kamar yang banyak mendengarkan dialog itu. Maka ketika dikatakan bahwa dia akan melahirkan yang namanya Sarah akan melahirkan anak yang bernama Ishak, maka Sarah tertawa. Dan betul-betul Allah menjadikan itu. Lahirlah yang namanya Ishak. Ishak itu dalam bahasa Arab berarti tertawa atau do'aka, tertawa. Nah kemudian lahirlah Ishak. Ketika lahir Ishak itu, kemudian alhamdulillah besar Nabi Ishak itu. Kemudian dari Ishak ini, Ishak kemudian mempunyai anak istri yang bernama Rifqah. Rifqah namanya istri. Kemudian sama Rifqah pun atau Ishak pun 40 tahun berkeluarga tidak diberi, belum juga diberi keturunan. Jadi ini adalah contoh ya kepada kita yang yang belum juga diberi keturunan. Itulah para nabi juga contoh seperti itu. Maka ketika diberikan anak bernama Ishak yang pertama tadi, itu ingin menunjukkan bahwa bagi Allah, apabila Allah menghendaki, maka kun fayakun, jadi maka jadi. Jangankan Ishak yang ada ibu bapaknya, yang ada suami istrinya dalam Ibrahim dan Sarah, Nabi Adam saja yang tidak punya ayah, tidak punya ibu bisa jadi manusia. Hawa saja, Bunda Hawa saja yang tidak ada ayah, tidak ada ibu jadi. Maka ini ada Ibrahim, ada Sarah, maka bagi Allah sangat mudah untuk memberikan anak. Jadi bersabar bagi yang belum beri keturunan, tetapi terus berdoa dan berdoa. Ketika Ishak sudah besar, kemudian tadi Ishak tidak diberi keturunan selama 40 tahun, tetapi dia tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian suatu ketika, maka Allah mengabulkan doanya. Maka kemudian Rifqah hamil dan kemudian melahirkan. Lahirlah yang pertama, anak yang pertama, kebetulan kembar. Lahirlah yang pertama yang diberi nama Al-Ish. Al-Ish disebut dengan Abu Rum. Itulah cikal bakal bangsa Romawi, bangsa Eropa. Ciri khas daripada Al-Ish adalah bulunya banyak.
Dan itulah yang menjadi ciri khas bagi orang-orang Eropa, turunnya banyak. Tetapi kemudian menyusul yang namanya yang kedua, karena kembar tadi menyusul yang kedua. Dalam bahasa Arab, menyusul itu namanya diberi artinya Yakub. Yakub akhuhu. Jadi Yakub artinya adalah menyusul. Lahir anak yang kedua yang bernama Yakub. Yakub inilah kemudian yang nanti kita ketahui melahirkan Bani Israel. Yakub kemudian ternyata memang perselisihan saudara itu berlangsung pula pada saat itu. Perselisihan antara Yakub dengan Al-Is itu terjadi pula. Maka kemudian diperintahkanlah Yakub itu untuk pergi ke Irak, menemui saudaranya atau pamannya, memang keluarganya daripada Nabi Ibrahim, namanya Laban. Maka pergilah Yakub ke Irak. Dia menemui Laban. Laban memiliki hewan ternak yang sangat banyak. Maka kemudian bekerjalah Nabi Yakub di saudaranya itu untuk mengembala kambing. Itulah para nabi. Jadi menggembala kambing adalah pelajaran untuk memimpin umat. Diawali dengan hampir seluruh nabi, diawali dengan menggembalakan kambing terlebih dahulu. Karena dengan menggembala kambing akan mengetahui, akan lahir atau akan mendapatkan ilmu bagaimana cara untuk memimpin umat, dalam hal ini adalah memimpin kambing. Karena umat itu katanya tidak berbeda dengan kambing, susah diatur. Makanya latihannya di situ. Latihannya di situ. Jadi nah, Yakub kemudian dia bekerja di Laban. Laban ini punya dua gadis, dua anak perempuan. Yang pertama adalah Lea namanya, dan yang kedua adalah Rachel. Rachel yang kedua itu cantik, maka itu ditaksir oleh Yakub. Maka kemudian Yakub minta kepada Laban bahwa dia ingin menikahi Rachel. Bolehkah saya menikahi putri Tuhan? Kata Laban, boleh silakan, tetapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Anda harus bekerja menggembala kambing di tempat saya selama 7 tahun. Laki-laki itu mendapat challenge seperti itu, mendapatkan tantangan itu. Yang namanya laki-laki kalau sudah ada keinginan, gunung pun didaki, laut pun diseberangi, bekerja 7 tahun di situ. Maka bekerjalah Nabi Yakub di situ selama 7 tahun, dan kemudian setelah 7 tahun kemudian dinikahkanlah oleh ayahnya itu. Tetapi tidak dinikahkan dengan Rahel. Dia dinikahkan dengan anaknya yang pertama, yakni Lea. Tidak disukai oleh Yakub, tetapi aturan seperti itu. Kenapa? Pada zaman dahulu, kalau kakak belum menikah, maka adik tidak boleh menikah. Aturan itu sampai sekarang masih banyak yang melaksanakan. Jadi itu aturan zaman dulu, pada zaman Nabi Yakub. Walaupun tidak suka, walaupun Yakub tidak suka terhadap Lea ini, akhirnya dia terima juga. Ya nikahlah dengan yang namanya Rachel, dengan namanya Lea. Nah, kemudian, tetapi bagaimanapun dibilang Nabi Yakub ini, saya ingin menikahi Rachel. Yang saya taksir Rachel. Dia minta lagi kepada bapaknya, bolehkah saya menikahi Rachel? Kata ayahnya, boleh, tetapi dengan syarat Anda harus bekerja lagi 7 tahun. Ya begitulah, begitu. Akhirnya maka bekerjalah 7 tahun. Nah, kemudian dari Lea ini, dari Lea, Nabi Yakub mempunyai anak. Anaknya itu ada 6 dari Lea. Ada yang menyebutnya 7 karena salah satu diantaranya perempuan. Jadi jangan disebut perempuan di situ. Anak yang pertama dari Lea itu adalah namanya Ruben. Ruben. Ya. Anak yang kedua adalah Simeon. Anak yang ketiga adalah Lewi. Dari Lewi inilah yang nanti kemudian banyak melahirkan keturunan para nabi, ratusan nabi dari Lewi ini. Yang keempat adalah yang namanya Yehuda. Jadi Yehuda adalah anak yang keempat dari Lea, anak Nabi Yakub yang keempat.
dia keturunannya, kemudian pengikut-pengikut Yehuda ini dinisbatkan kepada Yehuda, kemudian disebut dengan Yahudi. Ketemu kan? Jadi, nah, kemudian setelah Lea itu punya anak 4 tadi, ini yang namanya Rachel belum juga diberi keturunan, belum juga diberi anak. Nah, karena belum diberi anak, yang namanya Rachel ini punya budak. Saking sayangnya, saking cintanya terhadap suami, maka Rachel mempersembahkan budaknya kepada Nabi Yakub. Diserahkanlah kepada Nabi Yakub yang namanya Bilha. Bilha adalah budaknya Rachel. Dari Bilha inilah kemudian punya 2 anak, namanya dan yang kedua adalah Naftali. Ya. Nah, ketika Rachel memberikan budak, Lea cemburu, juga tidak mau ketinggalan, ingin menunjukkan betapa kasih sayangnya, betapa cintanya terhadap Yakub. Maka dia pun kebetulan punya budak, dia serahkan pula budaknya untuk istrinya. Begitu dari dalam itu begitu. Jadi saking sayangnya kepada suami, dia serahkan. Nah, dari budaknya Lea itu bernama Zilpa namanya budak Lea itu. Nah, dari Zilpa inilah punya 2 anak pula yang bernama Gad dan yang kedua adalah Asher. Dari yang namanya Rachel, barulah setelah semuanya punya anak, sekarang sudah menjadi 10 anaknya itu, maka kemudian barulah dari Rachel punya anak 2. Yang pertama adalah Nabi Yusuf, dan yang kedua adalah Benjamin. Gitu. Tetapi qadarullah, setelah Benyamin lahir, 1 tahun setelah Benyamin lahir, kemudian Rachel wafat. Nah, karena Rachel wafat, ibunya wafat, maka Yakub sebagai ayah, kasih sayangnya terhadap Yusuf dan Benyamin menjadi berlebih. Itulah yang menyebabkan kenapa saudara-saudara daripada anak-anak yang 10 itu iri kepada Nabi Yusuf, dan kemudian dia berusaha untuk mencelakakan Yusuf, bahkan ingin membunuh Yusuf. Nah, ketemu kan? Ketemu di situ. Itu telur. Bagaimana sikap daripada orang-orang Bani Israel itu yang dari keturunan Lea, kemudian dari budak dan segala macam. Begitu yang jelas. Nah, oleh karena kasih sayangnya kepada Yusuf dan Benyamin berlebih, membuat cemburu yang lain-lain, pada akhirnya kemudian sekali lagi timbullah hasad dari keluarganya itu. Bagaimana caranya mencelakakan Yusuf, sampai kita tahu bagaimana kisahnya. Nabi Yusuf ada yang mengatakan, buang dulu ke hutan, kata saudara yang lain, biar nanti dimakan serigala di sana. Oh jangan, katanya. Jadi tidak semua keturunan Bani Israel itu jahat. Ada yang baiknya. Jangan seperti itu. Gimana caranya? Udah. Maka muncullah pendapat, buang saja ke sumur. Nanti di sumur akan ada orang yang lewat, dan lewat itu kemudian akan diselamatkan. Maka itulah yang terjadi. Yusuf kemudian diselamatkan, dibawa dan dijual di Mesir kepada Al-Aziz. Al-Aziz itu adalah raja Mesir pada waktu itu yang masih baik, rajanya baik, sehingga dipelihara Nabi Yusuf itu. Dan kemudian kita tahu bersama bagaimana akhirnya Nabi Yusuf menjadi orang kedua di Mesir. Ketika Nabi Yusuf menjadi orang kedua di Mesir, maka kemudian saudara-saudara yang ada di Palestina, termasuk ayahnya jadi Nabi Yakub, kemudian diboyong semuanya ke Mesir. Maka disitulah Bani Israel, keturunan anak-anak cucu, anak-anak keturunan daripada Nabi Yakub tadi berkumpul semuanya di Mesir, dibuat satu perkampungan Bani Israel, dan mereka di sana makmur luar biasa. Sehingga ketika Nabi Yakub, ke-12 anak ini, ketika masih ada Nabi Yakub dan bapaknya, mereka itu masih bertauhid kepada Allah. Terbukti ketika
ayahnya ini Yakub menjelang wafat, menjelang dalam sakratul maut, dikumpulkanlah seluruh keluarga itu. Maka kemudian Yakub berkata kepada anak-anak itu, di alam Al-Quran disebutkan, am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut ma ta'budu min ba'di. Saksikan, perhatikan ketika Yakub menghadapi kematian. Mereka bertanya kepada keluarganya, ma ta'budu min ba'di, siapa yang akan engkau sembah setelah aku mati? Kalau orang kita kan lain, siapa yang jaga toko sini, siapa yang jaga toko di sana, siapa yang jaga toko itu. Nah itu kalau kita begitu. Tapi kalau Nabi Yakub betul begitu, siapa yang akan kalian sembah ketika dia kalau wafat? Maka kemudian anak-anaknya sepakat menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ishaq. Kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhan bapakmu Ibrahim dan Ishaq, ilahan wahidan, Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami menjadi orang-orang muslim, orang-orang menyerahkan diri. Jadi muslim pada waktu wa nahnu lahu muslimun. Jadi salah apabila kita mengatakan bahwa di situ adalah agama Yahudi, tidak. Karena bertauhid kepada Allah adalah muslim. Maka kemudian setelah Nabi Yakub wafat dan kemudian Nabi Yusuf pun wafat di Mesir, rezim berganti dari Al-Aziz yang begitu bijaksana dan penguasa kaumnya pun berbeda menjadi kaum Kipti. Rajanya adalah Ramses kedua. Kemudian bangsa Yahudi mendapatkan, bangsa Bani Israel mendapatkan tekanan-tekanan dari pemerintah pada waktu itu. Orang-orang Bani Israel dijadikan budak, mendapatkan tekanan sana sini. Sampai suatu ketika sang raja atau Fir'aun ini bermimpi, dia melihat dalam mimpinya itu ada api yang berasal dari Palestina, kemudian datang ke Mesir, membakar seluruh Mesir kecuali perkampungan Bani Israel. Mimpi itu berturut-turut terus terjadi. Maka kemudian raja mengundang ahli ramalnya. Apa gerangan dengan mimpi? Maka kemudian sang para ahli ramalnya mengatakan bahwa akan ada seorang anak yang berasal dari Palestina yang akan menghancurkan kekuasaan Tuhan, yang akan menguasai Mesir ini. Maka pada saat itu Fir'aun membuat satu kebijakan, setiap bayi laki-laki yang lahir di Palestina harus dibunuh. Harus dibunuh pada waktu itu. Nah, setiap hari terjadi yang namanya pembunuhan terhadap anak bayi yang lahir. Tetapi kemudian para penasihatnya mengatakan, kalau setiap hari laki-laki yang lahir ini dibunuh, siapa yang akan melanjutkan pembangunan ke depan? Maka dibuatlah satu kebijakan, 1 tahun terjadi pembantaian, 1 tahun terjadi dibebaskan. Tidak boleh terjadi pembantaian. Maka ketika suasana terjadi aturan tidak ada pembantaian, maka pada saat itu lahirlah Nabi Harun. Bebas Nabi Harun. Maka kemudian setelah itu berikutnya lagi, ketika terjadi tahun pembantaian, lahirlah Musa, Nabi Musa. Ini bagaimana ini yang namanya ibunya Nabi Musa itu harus menyelamatkan bayinya. Maka dia berusaha untuk membuat sebuah tabut. Tabut itu adalah kotak, dan di kotak itulah kemudian Nabi Musa diletakkan, dan kemudian ada ikatan tali, kemudian dihanyutkan di sungai Nil, diikat. Setiap yang mau menyusui atau memberi makan, tali atau tabut itu ditarik, setelah itu dilepaskan lagi. Begitu ketika dia memberikan itu. Pada suatu ketika dia terkaget karena ada tentara Fir'aun yang sampai ke situ, kemudian dia lupa mengikat tali tabut itu, maka kemudian hanyutlah itu tabut. Hanyut sampai kemudian terdampar di tepi istananya Fir'aun. Ketahuan atau ketemu sama para penjaga. Para penjaga tidak berani membuka. Dibawalah tabut itu ke hadapan raja. Kebetulan di hadapan raja itu dibukalah,
Yang membuka siapa? Yang membuka adalah Asia, istri Fir'aun. Kebetulan Fir'aun pada waktu tidak punya anak laki-laki, maka Allah menurunkan rasa kepada Asia untuk menyenangi, menyukai, menyayangi terhadap bayi laki-laki itu. Maka dipelihara di situ sampai terus tumbuh besarlah Musa di situ. Kemudian satu ketika Nabi Musa melakukan perjalanan, belum Nabi, Musa melakukan perjalanan, ketemu dengan seorang anak, dengan pemuda yang bermasalah dengan kaum Kipti. Kemudian anak itu meminta pertolongan kepada Nabi Musa. Kemudian ditolonglah oleh Nabi Musa. Kemudian dengan seketika anak yang pengganggu, anak pemuda yang mengganggu itu yang dari kaum Kipti itu dibunuh atau terbunuh oleh Nabi Musa. Tetapi tidak ketahuan, tidak ada yang tahu. Maka kemudian beberapa hari kemudian ketemu lagi sama orang yang ditolong itu. Ketakutan yang ditolong itu, apakah kamu dibilang akan membunuh saya seperti kau bunuh si A, yang semula tidak ketahuan siapa yang membunuh orang pemuda Kipti itu. Akhirnya ketahuan. Beredarlah di situ berita bahwa Musa membunuh orang Kipti. Ternyata bukan sekedar itu. Pemuda yang dibunuh itu adalah anak pejabat dari kaum Kipti, anak pejabat dari kerajaan Firaun itu. Beda berurusan dengan anak pejabat, ya kan? Dan berurusan dengan anak rakyat. Ketika berurusan dengan anak pejabat, wow, luar biasa itu. Dicari-carinya itu Nabi Musa kemana-mana dicari. Dikerahkan tentara untuk menangkap Musa. Kalau urusan dengan anak-anak rakyat ya udah disumpel 15 juta aja selesai. Ya. Tapi kalau berurusan dengan anak pejabat jangan harap itu. Jangan harap itu boleh. Maka dikejar-kejar, kemudian Musa lari ke Madian. Nabi Musa lari ke Madian. Dari Madian itu sampai dia 20 tahun di Madian itu, dan kemudian dia sampai dia menikah dengan gadis di Madian. Kembalilah dia dari Madian ke Mesir. Di tengah perjalanan, kemudian Nabi Musa menemukan api di pohon, di satu pohon yang sangat luar biasa. Ternyata di situ api itu kemudian bersuara, mengeluarkan suara, jadi memanggil Nabi Musa. Ternyata api itu adalah Allah. Dan pada saat itulah Allah mengatakan kepada Nabi Musa, Anda diangkat sebagai nabi dan kemudian diberi tugas untuk mendakwahi Fir'aun. Setelah mendakwahi Fir'aun, kenapa? Karena Fir'aun togo, sudah keterlalu. Maka kemudian Nabi Musa. Nah, Nabi Musa lah yang kemudian diturunkan kepada Bani Israel itu, memimpin Bani Israel untuk menyelamatkan Bani Israel dari tekanan-tekanan kaum Kipti, dari tekanan-tekanan Fir'aun. Sampai satu ketika Allah memerintahkan supaya Nabi Musa membawa Bani Israel ini ke Palestina. Berita ini bocor kepada Fir'aun, maka kemudian ketika itu dikejar-kejarlah yang namanya Musa beserta rombongannya 12 kabilah pada waktu itu. Maka kemudian Allah di situ menunjukkan mukjizatnya Nabi Musa kepada Bani Israel. Kan nanti kan kita mau bagaimana sikap Bani Israel ketika dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun. Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, pukulkan tongkatmu kepada air itu, kepada laut itu. Maka kemudian jadilah laut itu menjadi 12 jalan. Mengapa 12 jalan? Karena kabilah Bani Israel ada 12 kabilah. Bani Israel terdiri dari 12 keturunan. Maka supaya tidak berantem, maka dikasihlah satu jalan. Kemudian sampainya di pantai sebelah sana, kemudian Allah memerintahkan lagi untuk memukulkan tongkatnya, maka jalan tadi yang 12 tadi kemudian berubah menjadi air kembali, dan disitulah Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bani Israel menyaksikan mukjizat itu. Tetapi Bani Israel ini, keturunan ini banyak yang tidak baik tadi. Dia tidak mau untuk mengikuti perintah-perintah Nabi Musa. Dan ini di sana panjang sekali kisahnya sampai dengan Nabi Musa menjelang Palestina, sampai di pintu Palestina, sampai di pintu Baitul Maqdis, menjelang Baitul Maqdis. Berjalan di situ banyak sekali kisah yang bakal kita dengar. Maka itu di dalam Al-Quran banyak sekali kisah-kisah ini.
dan itu perlu kita kaji sedemikian rupa. Maka ketika belajar sejarah sirah nabawiyah yang akan disampaikan oleh Dr. Haikal Hasan ini sangat luar biasa, penting sekali bagi kita untuk belajar sejarah. Karena 4 pelajaran, selain 4 pelajaran ini ada 5 pelajaran penting. Yang pertama adalah kita selaku umat Islam harus belajar tentang akidah, perkuat akidah. Yang kedua, selain kita belajar akidah, yang kedua adalah belajar syariah. Yang ketiga, selain belajar syariah adalah dari akidah kemudian syariah ini, maka yang ketiga adalah akhlak, itu yang penting. Dan yang keempat, dari ini semua kita harus belajar fikih muamalah. Dan dari itu semua untuk mempelajari bagaimana contoh-contoh itu, kita harus belajar sirah nabawiyah. 5 pelajaran penting yang harus dikuasai oleh kita selaku umat Islam. Nah, ketika Bani Israel ini menjelang masuk ke pintu ke Palestina, maka kemudian di situ banyak terjadi, ya sebelum itu banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa yang menunjukkan bagaimana kelebihan atau keunggulan daripada mujizat Nabi Musa, termasuk diantaranya ketika mereka kelaparan, kemudian mereka meminta kepada Nabi Musa untuk diberikan makanan. Dan Allah memberikan makanan. Nabi Musa berdoa kepada Allah, Allah memberikan makanan yang bernama manna wassalwa. Manna adalah madu yang sangat manis dan lezat. Salwa adalah makanan sejenis burung yang dibakar. Itu semua disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bergantung di setiap tempat, tinggal ngambil timbal makan. Tetapi degilnya orang Bani Israil pada waktu itu adalah setelah diberi makanan itu dia minta yang lain-lain. Karena atau amin wahid, saya tidak sabar, tidak enak nih dengan satu makanan saja, berikanlah makanan kepada kami. Maka diberikan, yang diminta apa? Yang diminta adalah sayur-sayuran, kacang-kacangan dan sebagainya. Kemudian itu sikap daripada itu. Nah kemudian ketika mau masuk kepada ini, pada Allah sebelumnya adalah wafatlah Nabi Musa. Dan wafatlah, sebelum Nabi Musa wafat, Nabi Harun dulu abangnya wafat. Ketika sebelum Nabi Musa wafat itu, kemudian Nabi Musa diberikan waktu, diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke Gunung Tur. Untuk apa? Mendapatkan mandat Taurat. Selama 40 hari 40 malam Nabi Musa tinggal di sana mendapatkan Taurat dari Allah Subhanahu wa taala, undang-undang hidup bagi Bani Israel pada waktu itu. Setelah selesai 30 hari, kemudian pada menjelang masuk ke 40 hari, 10 hari berikutnya, disitulah Bani Israel banyak yang melakukan penyimpangan. Apa diantaranya? Penyimpangan pertama adalah di situ ada seorang munafik yang bernama Samiri. Samiri mengumpulkan emas yang dibawa dari Mesir itu, kemudian dicetak emas itu menjadi patung anak sapi yang terbuat dari emas. Ketika perjalanan dari Mesir itu, yang namanya Samiri tadi mengumpulkan jejak tanah bekas jejaknya kuda malaikat Jibril dikumpulkan. Ketika patung itu jadi, tanah tadi kemudian diguyur dengan air, kemudian disiramkan kepada patung itu, kemudian patung itu bersuara. Dia Samiri bilang, inilah Tuhan kita. Untuk apa Musa pergi ke gunung berlama-lama begitu? Inilah Tuhan kita. Maka disitulah banyak orang-orang Bani Israel menyembah patung sapi. Bani Israel keturunan Yakub. Nah kemudian setelah itu penyimpangan banyak sekali penyimpangan. Maka masuklah di situ. Wafatlah Nabi Musa diawali dengan wafatnya Nabi Harun. Maka siapa yang melanjutkan, yang membawa ke dalam itu, yakni Yusha ibn Nun. Yusha ibn Nun adalah anaknya Benyamin. Dia itulah yang memimpin masuk ke Baitul Maqdis. Untuk masuk ke Baitul Maqdis, rupanya di situ sudah ada orang yang menunggu di situ. Jadi bukan Bani Israel ini kosong di situ, bukan Palestina itu kosong pada waktu itu. Sudah ada yang penduduk di sana yang berasal dari semenanjung Arab. Siapa? Bangsa Kan'aniyun. Kan'aniyun adalah keturunan Nabi Nuh. Yang pada waktu itu keturunan Nabi Nuh ini kelaparan, kemudian dia menyebar kemana-mana untuk
mencari, maka sampailah dia antara ini sampai di Palestina, di sejumlah lembah, di sejumlah kota. Kota yang pertama yang dia diami adalah Samaria. Samaria adalah kota tertua di dunia. Di situ sudah ada orang, sudah ada Al-Kananiun. Nah, ketika mau masuk ke situ, Allah memerintahkan supaya Bani Israel memerangi Kananiun tadi. Dia tidak mau, Bani Israel tidak mau berperang. Maka kemudian orang-orang Bani Israel malah mengatakan, wahai Musa, sebelum Nabi Musa wafat, kami ini dibilang apa? Kami ini tidak bisa. Selama masih ada orang-orang Kananiun di Palestina, kami tidak akan masuk. Kalaupun mau berperang, silahkan Anda dan Tuhanmu, bukan Tuhan kita. Anda dan Tuhanmu sudah gila orang-orang Bani Israel Yahudi itu. Anda dan Tuhan berperang, kemudian kami menyaksikan di sini. Baru setelah itu aman, kami akan masuk ke situ. Maka kemudian itu setelah Nabi Musa wafat, kemudian dilanjutkan oleh Yusha ibn Nun. Yusha ibn Nun itulah yang memimpin perang Bani Israel sebagian. Dan ketika memimpin perang dengan Bani Israel itu, perang terjadi pada hari Jumat sore. Kemudian kalau perang ini dimulai sore, kalau dilanjutkan akan masuk ke hari Sabtu. Nah, pada hari Sabtu bagi orang-orang Bani Israel, orang Yahudi itu adalah hari suci, tidak boleh ada kegiatan apa-apa. Maka kemudian Yusha ibn Nun meminta kepada matahari, wahai matahari, Anda adalah makhluk, saya juga adalah makhluk. Oleh karena itu, atas izin Tuhan, berhentilah engkau, jangan dulu masuk ke hari Sabtu. Maka kemudian Yusha ibn Nun menghentikan matahari itu sampai perang selesai. Maka setelah perang selesai dan dimenangkan oleh orang-orang Bani Israel tadi yang di bawah pimpinannya Yusha ibn Nun, kemudian barulah matahari tenggelam. Itulah. Nah, di situ. Nah, masuklah mereka ke Palestina. Di Palestina ini ternyata terjadi pula yang namanya perpecahan itu antara 12. Berpisahlah antaranya ada 10 yang berada menduduki wilayah utara yang berkota di Samaria, kemudian yang 2 lagi menduduki kota di wilayah selatan, yakni ibu kotanya adalah Yerusalem. Yang 10 ini disebut dengan kerajaan utara, yang 2 adalah di selatan, yang 2 itu adalah Yehuda dan kabilahnya Benyamin. Maka kemudian terjadilah yang namanya di situ kehidupan segala macam. Ternyata ada pasukan dari Babylon. Pasukan dari Babilonia menyerang terhadap kerajaan utara. Kerajaan utara ini lemah, akhirnya dapat dihancur leburkan oleh kerajaan Babilonia, sehingga yang tersisanya barangkali hanya puluhan orang. Dan kemudian yang puluhan orang ini bergabung dengan kabilahnya Yehuda. Maka disitulah disebut dengan semuanya menjadi kabilah Yehuda, dan itu dinisbatkan, disitulah bernama Yahud. Ketika Palestina pada waktu itu hancur lebur, di situ berantakan luar biasa. Maka kemudian di dalam surat Al-Baqarah 253 disebutkan wa auqul ladzi marru ala qaryatin dan seterusnya. Maka ketika sudah hancur Palestina itu, lewatlah seorang melalui kampung yang sudah hancur itu. Kemudian dia berkata dalam hatinya, dia menyampaikan kepada Allah, kaifa yuhyil maut, kaifa yuhyillah ba'da mautika. Bagaimana caranya Allah menghidupkan kampung ini kembali? Dia yang lewat tadi adalah seorang nabi yang bernama Uzair. Nah, ketika lewat itu rupanya Uzair ini sudah kelelahan. Masuklah dia di satu tempat persinggahan sejenis gua. Di situ dia ikat keledainya di depan gua itu, kemudian dia masuk ke dalam, kemudian mempersiapkan makanan. Kira-kira waktu setelah zuhur, waktu zuhur matahari di atas, dia rupanya sambil menunggu makanan dia tertidur. Setelah tertidur, apa yang terjadi? Rupanya Allah menidurkan dia mi'ata ain. Jadi Allah menidurkan dia selama 100 tahun. 100 tahun Uzair itu. Nah,
Setelah 100 tahun itu Allah meminta malaikat, wahai malaikat bangunkan itu Uzair. Lalu tanya, sudah berapa lama dia tidur di situ? Kamu labistum. Malaikat nanya kepada Uzair, kamu labistum, berapa lama kau tidur? Jawabannya apa? Labistum yauman aw ba'da yaum. Saya tidurnya sehari atau setengah hari kurang. Kenapa? Tadi ditidurkannya itu adalah setelah waktu zuhur, dibangunkan menjelang asar. Padahal sudah 100 tahun. Undur ila ta'amika lam yasanna biha. Kalau itu coba lihat makanan yang kau siapkan tadi, tidak ada perubahan sedikit pun. Walakin dur ila himarika, tetapi lihatlah kepada keledaimu yang diikat. Betul itu. Yang namanya Uzair kemudian melihat makanan tidak ada perubahan, tetapi ketika keluar dari tempat itu dia lihat yang namanya keledainya sudah tidak ada, yang ada adalah tumpukan tulang yang ada di situ. Kemudian malaikat memerintahkan kepada Uzair, panggil keledai kamu, keledai itu. Maka kemudian Uzair memanggil keledai itu. Maka dengan seketika pada saat itu tulang yang sudah berserakan tadi berdatangan, menyatu kembali tulang itu, kemudian datang lagi yang namanya dagingnya itu, kemudian menyatu menjadi sebuah, kemudian kulit membungkus itu, lalu Allah menurunkan ruh kepada keledai itu. Maka kemudian keledai itu hidup kembali. Ini adalah jawaban Allah kepada Nabi Uzair atas pertanyaan kaifa yuhyillahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah menghidupkan kembali dalam setelah kematian? Bagi Allah gampang. Bagi Allah gampang. Setelah Uzair, setelah keledainya itu hidup kembali, kemudian Uzair kembali ke rumahnya. Rupanya masih ingat walaupun sudah 100 tahun pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Uzair menemukan seorang nenek tua yang buta. Nenek tua yang buta. Kemudian setelah melihat nenek tua yang buta itu, kemudian dia bertanya, "Ya wahai nenek, apakah ini rumahnya Uzair?" "Betul," kata sang nenek, "ini rumahnya Uzair." Uzair mengatakan, "Saya Uzair." "Ah, tidak mungkin. Uzair sudah mati 100 tahun yang lalu," katanya. Tetapi Uzair tetap mengatakan, "Saya adalah Uzair." Kata sang nenek, "Kalau Anda betul-betul Uzair, Uzair adalah nabi, doanya selalu terkabul, coba doakan saya supaya mata saya bisa melihat kembali." Maka Uzair pada waktu itu mengangkat tangan, mohon kepada Allah. Kemudian setelah itu diusaplah muka sang nenek itu. Alhamdulillah dengan kuasa Allah, sang nenek bisa melihat kembali. "Pak, Anda Uzair tidak berubah. Tidak berubah walaupun sudah 100 tahun, masih gagah seperti dulu, sementara neneknya lebih tua daripada, padahal dulu lebih muda daripada." Maka beredar di situ yang namanya Uzair hidup lagi, Uzair ada, Uzair kembali. Kemudian Uzair mencari anaknya. Ketika mencari anaknya tidak percaya pula bahwa ini adalah ayahnya. Kalau betul Anda ayah saya itu adalah tahu di mana meletakkan papan Taurat kan dulu ini. Kemudian Uzair mencari, ketemulah papan Taurat itu. Yang Taurat itu ditulis langsung oleh Allah. Kemudian ketemu, ternyata papan Taurat itu sudah hancur, sudah banyak yang hilang. Tetapi Allah kemudian memberikan kemampuan kepada Uzair untuk menghafal isi seluruh Taurat itu. Maka diucapkanlah seluruh isi Taurat itu, barulah sang anak percaya. Setelah anaknya percaya, kemudian dia keliling kampung mengatakan, "Uzair ibnullah, Uzair anak Allah, Uzair anak Allah." Mana mungkin kalau bukan dia anak Allah, dia bisa menghafal Taurat sedemikian banyak. Maka beredar di situ dikatakan Uzair adalah anak Allah. Maka waqalatil yahud Uzair ibnullah, waqalatil nasara al-masih ibnullah. Itu persamaannya. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah, dan kemudian orang-orang Nasrani mengatakan Isa ibnu Maryam adalah anak Allah. Sama-sama. Begitulah. Nah, jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, di sini kita bisa melihat bagaimana perjalanan orang-orang Nasrani, orang-orang Bani Israel. Yang Bani Israel pada akhirnya adalah yang tertinggal dua suku, dua kabilah, yakni kabilah yang Yehuda yang dinisbatkan kepada menjadi Yahudi, dan kemudian Benyamin, tetapi yang dikenal hanyalah satu, yakni Yahudinya.
Dan ketika masuk ke dalam Palestina, bukan mereka lah yang pertama, tetapi yang pertama masuk ke Palestina, yang mengisi Palestina adalah orang-orang Kan'aniyun dari semenanjung Arab. Jadi dapat dikatakan di situ bahwa tidak ada hak di situ orang-orang Palestina, orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi untuk mengklaim bahwa itu adalah tanah mereka yang dijanjikan itu. Nah, kenapa mereka begitu gigih? Karena ternyata ketika kerajaan sudah di Palestina itu kan dipimpin oleh para nabi. Di sini ada setidak-tidaknya ada 4 fase ketika Bani Israel ada di Palestina itu. Fase pertama, orang-orang Palestina itu adalah dipimpin oleh para nabi, yaitu disebut dengan fase kenabian. Mereka pada waktu dipimpin oleh para nabi, dan yang terakhir adalah Nabi Samuel. Samuel adalah, karena nabi itu kan banyak, ribuan. Tetapi itulah yang namanya kelakuan orang-orang Bani Israel, terutama yang Yahudi tadi, adalah mereka membunuh para nabi. Wa yaqtuluna nabiyyin bighairi haqq. Mereka membunuh para nabi tanpa hak. Nabi Yahya dipenggal kepalanya subhanallah oleh orang-orang Yahudi. Nah, kemudian pada waktu itu yang terakhir adalah Nabi Samuel. Dia meminta kepada Samuel, cobalah jangan ambil terusan gitu, datangkanlah seorang raja. Maka kemudian masuklah pada fase kedua adalah fase kerajaan pertama. Pada fase kerajaan pertama, kemudian di situ ada dipimpin yang namanya oleh Raja Talut. Raja Talut pada waktu itu, Talut itu kemudian punya lawannya adalah Jalut yang menjajah ke situ adalah Jalut. Maka pada waktu itu Talut kemudian membuat kesabaran, siapa yang bisa membunuh Jalut maka akan aku nikahkan dengan anakku, anak putri-putriku, dan kemudian akan aku berikan nanti dia sebagai pengganti kerajaan ini, akan diberikan tahta kerajaan. Tidak ada yang berani satupun. Untuk apa berperang melawan Jalut kalau pada akhirnya harus mati terlebih dahulu? Kemudian harus mati, karena Jalut itu orangnya tinggi besar dan kuat sekali. Tapi kemudian ada seorang pemuda, anak-anaknya yang bernama Daud. Daud itu dia penggembala kambing yang luar biasa, yang dia punya kemampuan untuk melempar menjaga kambingnya dari serangan serigala dengan cara melempar saja selalu tepat pada sasaran, dan ketika kena batunya daripada Nabi Daud maka sang serigala itu akan mati langsung. Maka pada saat itulah Daud muncul, saya yang berani. Maka zaman dulu yang namanya berperang itu bukan langsung, tetapi ada namanya mubarazah. Jagoan, mana jagoan Anda, lawan jagoan saya, begitulah kira-kira dulu itu. Maka kemudian Jalut kemudian dilawan oleh Nabi Daud. Nabi Daud dengan memegang batu kecil saja dilemparkan kepada kepala Jalut, pecah kepala Jalut itu, kalah Jalut itu. Maka kemudian Nabi Daud dipercaya untuk melanjutkan kerajaan daripada Talut. Nah, rupanya Talut ini sendiri tidak mau mengganti, walaupun dia sudah mengatakan kini giliran Anda, kalau karena Anda sudah menyelesaikan, sudah memenangkan pertarungan, Anda akan menjadi pengganti saya, pengganti raja saya. Itulah sang penguasa tidak mau dia. Tidak mau, tar dulu nih, saya masih berkuasa, kata Talut ini. Jangan dulu minta-minta dan sebagainya. Jangan, bertahan dia. Kalau perlu sampai 7 periode, begitu katanya. Itu kalau sudah jadi penguasa, ya. Kalau sudah jadi penguasa tuh begitu. Iya, ya. Kalau sudah jadi penguasa tuh begitu. Makanya ini ada candaan ini sekarang untuk pencapresan ini, katakan kita sudah diatur skenario-nya nih, ini di luar nih ya. Ini jangan masuk. Ini sudah diatur di skenario-nya. Capres yang pertama pasangannya adalah anak yang pertama. Capres yang kedua adalah mantu. Capres yang ketiga adalah anak yang kedua. Begitu, dengan begitu selamat. Maka sama seperti Talut. Tapi kemudian pada akhirnya Talut pun harus wafat. Talut harus wafat, dan kemudian kerajaan diserahkan kepada Nabi Daud. Nabi Daud memimpin sangat luar biasa dengan segala keberaniannya. Tetapi kemudian Nabi Daud pun harus wafat, dan ketika Nabi Daud wafat,
maka kemudian diserahkan kepada anaknya Nabi Daud, yakni Sulaiman. Pada zaman Sulaiman ini banyak berkembang di Palestina, sampai pada saat itu Nabi Sulaiman mendirikan yang namanya kuil. Nah, kuil ini terletak yang sekarang menjadi Baitul Maqdis. Oleh karena itu, orang-orang Yahudi meyakini bahwa di bawah Baitul Maqdis ini ada yang namanya kuil atau Haikal Sulaiman, yang apabila Haikal Sulaiman ini bisa dibangun kembali, maka Yahudi akan menguasai dunia. Di situ intinya. Jadi mengapa orang Yahudi atau orang Israel adalah ingin mengambil bandar yang menguasai Palestina? Karena itu, karena mereka orang Yahudi berkeyakinan bahwa di bawah Baitul Maqdis itu adalah tempat berdirinya kuil atau Haikal Sulaiman, yang apabila Haikal Sulaiman ini dibangun, maka Yahudi akan menguasai dunia. Tetapi kemudian bukan hanya Yahudi yang berkepentingan di situ, orang Nasrani pun berpendapat seperti itu. Maka mereka saling membahu-membahu. Karena bagaimana keyakinan Nasrani? Keyakinan Nasrani adalah bahwa betul di situ diyakini bahwa ada yang namanya Haikal Sulaiman, yang apabila Haikal Sulaiman ini dibangun kembali, maka kemudian pada saat itu Nabi Isa akan turun dan kemudian Nabi Isa akan memimpin dunia. Jadi di situ intinya. Kenapa mereka begitu? Karena pandangan atau keyakinan bahwa di Baitul Maqdis itu berdiri yang namanya Haikal Sulaiman, yang memang pada waktu Sulaiman berkuasa pada waktu itu sangat luar biasa kekuasaannya. Nah, kita selaku umat Islam sudah barang tentu memiliki kewajiban untuk mempertahankan itu. Kenapa? Karena setidaknya ada 9 alasan bagi kita semua untuk mengatakan kenapa kita harus mencintai dan membela Palestina. Dulu Dewan Nawar ada yang namanya FISDI, Komite Solidaritas Dunia Islam, yang dipimpin oleh Allahyarham Dr. Sumargono. Beliau wafat, tapi insya Allah Komite Solidaritas itu masih terus berjalan. Bagaimana kita memberikan solidaritas kepada dunia Islam? Ada setidaknya ada 9 alasan mengapa kita harus mencintai. Alasan yang pertama adalah di Baitul Maqdis itu, di Palestina itu adalah terdapat Masjidil Aqsa. Itu alasan pertama. Kenapa? Masjid tertua di dunia setelah Masjidil Haram yang pada waktu itu dibangun oleh malaikat. Itu alasan pertama. Dan itulah kiblat pertama umat Islam. Kiblat pertama Rasulullah SAW dan para keluarganya. Itu sebenarnya yang pertama. Kemudian yang kedua, Masjid Aqsa terletak di kota Baitul Maqdis, adalah titik akhir perjalanan Isra-nya Rasulullah SAW. Alhamdulillahilladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Titik akhir di situ. Kemudian barulah Allah mi'raj ke langit. Itu alasan kedua. Kita umat Islam harus mencintai dan membela itu semua. Yang ketiga, Masjidil Aqsa berada di kota Baitul Maqdis, dan Palestina adalah titik akhir perjalanan tadi. Yang kedua adalah bahwa di Masjidil Aqsa berada di kota Baitul Maqdis pernah menjadi kiblat salat. Itu yang ketiga. Yang keempat, Palestina adalah negeri para nabi dan rasul. Di Palestina itulah banyak para nabi dan rasul. Di sana ada Nabi Ibrahim, di sana ada Nabi Yakub, di sana ada Nabi Yusuf. Walaupun Nabi Yusuf wafat di Mesir, kemudian mayatnya dibawa dari Mesir ke Palestina, dikuburkan di Palestina. Kelima, Nabi Zakaria juga dari Palestina, Nabi Sulaiman juga di Palestina, Nabi Yahya juga di Palestina, dan Nabi terakhir Bani Israel, Nabi terakhir Bani Israel adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi terakhir, tapi penutup para nabi adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa ini oleh orang-orang Yahudi sebenarnya tidak diakui. Mengapa? Karena dia disebut sebagai anak yang tidak jelas ibu bapak, tidak jelas bapaknya. Orang Yahudi nggak suka terhadap Nabi Isa, tidak suka. Kemudian ada Nabi Yahya, ada Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lainnya yang jumlah sangat banyak sekali. Yang kelima, di Baitul Maqdis itu, di Palestina itu adalah disebut dengan Ardul Mahsyar wal Mansyar.
Karena di situ disebutkan Rasulullah SAW mengatakan tempat dikumpulkannya manusia nanti menjelang hari kiamat, berkumpul semua di situ. Itu Nabi menjelaskan seperti itu. Makanya Nabi mengatakan Tuba lisam. Beruntunglah orang-orang Palestina. Beruntunglah orang-orang Palestina. Begitu. Yang keenam, di sanalah Dajjal akan terbunuh di tangan Nabi Isa alaihissalam. Dajjal akan turun. Yang ketujuh, Palestina adalah bagian dari daratan Sam yang didoakan oleh Rasulullah tadi. Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Ya Allah, berkahilah negeri Sam dan negeri Yaman kami. Kedelapan, banyak sekali para sahabat yang pernah berdakwah ke sana, dan dari Sam inilah banyak ulama-ulama besar. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina. Imam Syafi'i. Di sana juga kita mengenal yang namanya Asqalani. Di Palestina itu ada nama daerah namanya Asqalani. Maka kita kenal ulama besar yang namanya Ibnu Hajar al-Asqalani. Kemudian yang ke-9, Palestina sekali lagi banyak melahirkan banyak ulama di sini. Oleh karena itu, itulah yang menyebabkan mengapa kita selaku umat Islam harus mempertahankan. Karena setidak-tidaknya ada 9 alasan mengapa itu, dan kita tahu bagaimana siapa sesungguhnya yang berhak untuk menduduki. Karena yang pertama kali masuk ke daerah Palestina sekali lagi adalah dari semenanjung Arab, bukan dari orang. Nah, tetapi kemudian pada perkembangan berikutnya, lalu ternyata ada upaya-upaya dari pemerintahan dunia, pemerintah di sejumlah dunia yang kemudian memberikan hak kewenangan kepada bangsa Yahudi yang bertempat di mana-mana itu untuk menempati Palestina, dan itu ditetapkan oleh PBB menjadi masalah. Padahal sebelumnya di sejumlah tempat orang-orang Yahudi itu diusir. Orang-orang Yahudi banyak yang bagaimana misalnya Adolf Hitler membunuh berapa puluh ribu orang-orang Yahudi pada waktu itu dan segala macam. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan memahami sejarah ini kita dapat menemukan titiknya mengapa orang-orang Yahudi, mengapa orang-orang itu begitu gigih ingin mempertahankan Palestina. Karena sekali lagi adalah didasari oleh satu keyakinan itu adalah yang kemudian dikembangkan oleh yang namanya keyakinan. Di situ kan ada namanya kuil terbuat dari batu itulah yang disebut dengan Zion. Kuil batu itu disebut dengan Zion. Zion inilah yang kemudian dinisbatkan berikutnya adalah orang-orang yang mencintai itu lagi disebut dengan Zionis, dan Zionis kemudian menjadi paham, maka kemudian menjadi Zionisme. Inilah yang kemudian berkembang. Nah, oleh karena itu kita yang ada di sini, maka sudah sewajarnya kita tunjukkan bagaimana solidaritas kita, bagaimana kecintaan kita, bagaimana kewajiban kita selaku umat Islam dalam mempertahankan Palestina. Apakah kita akan berjuang ke sana? Tentu tidak. Kita tidak bisa pergi ke sana. Karena ya kita juga kekuatan kita apalagi yang usianya di atas 50, 60 itu sudah kurang kekuatannya, tidak mungkinlah pergi ke sana. Tidak mungkin pergi ke sana. Maka yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita menunjukkan solidaritas, keluarkan konsep yang ada di dalam bapak-bapak sekarang ini, kumpulkan itu semua, berikan itu bantuan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Keluarkan yang ada di dompet itu untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina dengan cara seperti itu, sama seperti apa yang dilakukan oleh Pak Nasir pada waktu itu. Allah ya Pak Nasir sendiri Dewan Dakwah mengatakan, memerintahkan kepada perwakilan Dewan Dakwah di Saudi, saudara ini, bisakah orang-orang Saudi, orang-orang kaya Saudi diajak untuk berdakwah ke pedalaman Indonesia, ke daerah-daerah terpencil, ke daerah-daerah perbatasan? Bisa kan mereka kita ajak ke sana? Maksudnya, kata Pak Nasir, bukan orangnya, tetapi duitnya itu kumpulkan di sana di Saudi, kemudian bawa duit itu untuk membangun masjid, untuk membiayai dakwah di daerah-daerah pedalaman. Begitu juga kita saat ini.
Karena kita tidak bisa pergi ke Palestina, maka marilah kita tunjukkan solidaritas kita. Minimum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang sedang berjuang, memperjuangkan hidupnya, memperjuangkan negaranya, memperjuangkan bangsanya, memperjuangkan negara di sana, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang diharapkan oleh saudara-saudara kita di sana bisa menjadi kenyataan, bisa hidup tenang, bisa tidur nyenyak, bisa makan enak dan segala macam seperti yang kita lakukan saat ini. Inilah barangkali sebagai gambaran. Mudah-mudahan sebagai satu motivasi, mudah-mudahan ini menambah wawasan kita bagaimana betapa pentingnya kita belajar sejarah, terutama mengapa orang-orang Yahudi begitu gigih mengambil Palestina. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berdoa. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamd wa lakal syukru kama yanbaghi bi jalali wajhikal karim wa azim sultan. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Ya Allah, ya Rabb, ampuni kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa ibu bapak kami ya Allah, ampuni dosa saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, nun jauh di sana di negeri Palestina ada saudara-saudara kami yang mereka sedang berjuang mempertahankan dirinya, mempertahankan jiwanya, mempertahankan tanah airnya ya Allah. Mereka mendapatkan serbuan yang sangat luar biasa, tekanan yang sangat luar biasa. Beratus ribu mereka wafat ya Allah, ya Allah. Mereka yang wafat, jadikanlah mereka sebagai syuhada. Mereka yang sedang berjuang, berikanlah kekuatan kepada mereka ya Allah, sehingga mereka dapat memenangkan perjuangan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami tidak bisa dapat berbuat apa-apa ya Allah, kecuali kami hanya berdoa kepadamu ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada mereka. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.